Aman ya, gue tuh kadang bingung. Negara kita ini punya hobi yang aneh. Bikin aturan yang sebenarnya udah jelas, tapi selalu aja butuh penegasan ulang dari Mahkamah Konstitusi. Dan kali ini MK aja baru ngegas satu hal penting. Polisi aktif gak boleh menduduki jabatan sipil. Aman ya, Ya, pada akhirnya setelah sekian lama hidup di dunia penuh penugasan dari Kapolri yang entah definisinya di mana, MK bilang udah cukup kalau mau jadi pejabat sipil. Copot dulu seragamnya, bos. Jadi gini, buat yang belum ngikutin berita ini, jadi Mahkamah Konstitusi baru aja mutusin uji materi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian. Intinya MK bilang bahwa anggota Polri yang pengen dudukin jabatan di luar institusi Polri harus mengundurkan diri atau pensiun dulu. Ingat, mengundurkan diri atau pensiun dulu. Jangan pura-pura mengundurkan diri atau pura-pura pensiun ternyata enggak. Karena selama ini ada frasa di undang-undangnya yang bunyinya agak ambigu, katanya boleh aja kalau penugasan dari Kapolri. Ya kalau dekat sama Kapolri ya bisa jadi semuanya jadi penugasan. Nyambi jadi pejabat sipil tapi statusnya masih aktif di kepolisian. Dan MK bilang nggak bisa begitu bro. Ini bikin rancu dan melanggar kepastian hukum. Terjemahnya bebas. Udah jelas kok, seragam cuman buat satu fungsi, bukan untuk semua profesi. Tolong diingat. Nah, dari DPR langsung muncul reaksi. Mereka bilang ya kita harus hati-hati dong dengan putusan ini, nanti bisa ganggu mekanisme birokrasi. Kok dibekingin? Hah? Kemarin waktu Agustus demo-demo kesalahannya dilempar tuh ke kepolisian, sekarang dibekingin tuh. Yang artinya apa? Kita bingung gimana nasib pejabat-pejabat yang udah terlanjur pakai 2 ID card. Ya tinggal copot dong. Apa susahnya? Dibalikin aja satu ID cardnya. Tinggal pilih mau ID card yang mana, yang pakai seragam coklat atau pakai seragam yang lain. Tinggal dibalikin, kasih pilihan aja. Lucunya emang lucu DPR ini, bukannya menolak tapi membuat kita tuh kayak maunya apa sih? Mereka takut kalau aturan ini diterapkan langsung bakal banyak kursi jabatan sipil yang kosong. Ya tinggal pilih aja. Gitu loh. Siapa tahu ada juga polisi-polisi yang aktif yang lebih memilih jabatan di luar institusi polisi. Jangan kegeeran gitu loh. Ya kalau jabatan sipil kosong gara-gara polisi nggak boleh, ya pertanyaan sederhana. Kok dari awal boleh diisi sama polisi? Masih banyak kok orang-orang yang berprestasi yang bisa isi kursi tersebut. Nah, kita tuh kadang lucu sebagai bangsa ini. Kita bangsa yang bilang negara ini demokrasi. Sipil harus memimpin lagi. Tapi giliran ada jabatan kosong yang ngisi, anggota lagi. Dan begitu MK bilang nggak boleh. Reaksi kita bukan, oh akhirnya hukum ditegakkan. Tapi malah, waduh, nanti siapa yang ngisi jabatannya dong? Aduh, gue nggak ngerti deh. Ini tuh kayak lu lagi punya warung makan, terus yang masak bukan koki, tapi polisi. Dan lu baru sadar itu masalah waktu Satpol PP datang. Kocak. Sebenarnya ini bukan cuma soal jabatan, tapi ini soal difungsi gaya baru. Kita udah belajar dari sejarah dulu, TNI punya fungsi, tentara bisa jadi pejabat sipil, anggota dewan, sampai kepala daerah. Sekarang jangan sampai Polri juga punya jalur 2 arah yang sama. MK tegas bilang polisi aktif nggak boleh jadi pejabat sipil. Titik, udah. Dan ini penting untuk menjaga netralitas, profesionalitas. Ya biar negara kayak lembaga HRD ya cuma punya satu CV untuk di semua posisi gitu loh. Jangan double-double gitu loh. Sekarang pertanyaannya gimana nasib ribuan polisi yang udah keburu pegang jabatan sipil? Karena ternyata menurut sidang MK ada lebih dari 4.000 anggota Polri aktif merangkap jabatan sipil. 4.000, banyak banget. Gajinya double. Karena itu bukan angka kecil. Itu kayak satu universitas penuh yang lagi magang di pemerintahan. Sayangnya yang ngisi posisi magangnya pun kadang-kadang keluarga aparat. Sekarang mereka harus pilih mau lanjut karir di kepolisian atau benar-benar terjun di dunia sipil. Tapi ya pasti kalau udah nyaman duduk di kursi, ya pasti berat lah pengen balik lagi ke institusi. Ya nggak? Jujur aja lah, ngomong aja kita baik-baik, semua bisa diomongin kok. Tapi kalau kita lihat dari sisi publik, keputusan ini sebenarnya bikin lega. Karena birokrasi sipil itu harusnya diisi oleh orang-orang yang memang berkarir di jalur sipil. Bayangin kalau semua sektor diisi aparat, nanti bisa-bisa kepala dinas pariwisata ditugasin ngatur lalu lintas wisatawan pakai barikade.
Dan bukan cuma itu, kalau jabatan sipil terus diisi oleh aparat aktif, gimana nasib ASN yang udah puluhan tahun kerja di birokrasi tapi nggak pernah naik jabatan karena ada yang ditugasin? Dan gimana nasib anak-anak muda yang bermimpi menjadi PNS di luar sana? Mereka sudah belajar mati-matian, sudah bayar calon, tapi ujung-ujungnya kursinya diisi oleh penugasan. Jadi MK sebenarnya bukan cuma ngebenerin hukum, tapi juga ngasih napas buat para ASN atau calon ASN dan birokrasi sipil yang selama ini kejebak sistem penugasan ajaib. Kenapa ajaib? Karena tiba-tiba ditugasin. Semuanya aja Pak ditugasin, 4.000 orang ditugasin, banyak bener tuh. Jadi kalau mau disimpulkan, keputusan MK ini bukan cuma soal hukum, tapi soal niat ngeberesin sebuah sistem buat ngebedain mana aparat penegak hukum dan mana pejabat sipil. Dan buat DPR, mungkin ini waktu yang tepat buat introspeksi diri juga. Karena kalau reaksi pertama kalian terhadap putusan hukum adalah aduh, nanti susah nih, itu artinya kalian bukan taat pada hukum, tapi takut kehilangan orang yang bantu kalian kalau lagi ditilang. Nah itu dia. Akhir kata buat para pejabat yang doyan ngambil jabatan, mungkin sekarang waktunya kalian ngaca. Negara ini butuh orang yang benar-benar kerja sesuai peran, bukan yang bisa semua bidang tapi nggak ahli di mana-mana. Kalau mau jadi pejabat sipil, copot dulu seragamnya. Kalau masih pengen pakai seragam, ya fokus jaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Sederhana kan? Tapi ya kadang-kadang yang sederhana itu mahal dan sulit dijalankan.